Shalom saudara semuanya, Bapak Shalom Ibu Mbak Risa, sekalian. luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa bersaksi untuk hari ini. Jadi ini yang saya alami, ya sekeluarga alami juga. Jadi awalnya itu ayah dan ibu saya memang berbeda. Ayah saya Kristen, ibu saya Muslim. Dan keduanya nikah secara Muslim ya. Waktu kecil saya sering diajak ke rumah nenek juga. Waktu itu sering diajak sekolah minggu, tapi ya nggak tahu lah itu kalau itu sekolah minggu. Ya namanya juga masih kecil. Saya ngomong lah ke ibu saya kalau saya diajak ke gereja. Lalu ibu saya tuh marah besar. Akhirnya setelah bertahun-tahun, mungkin lebih dari 5 tahun nggak pernah ke rumah nenek lagi. Saya nggak tahu apa-apa lagi. Ya cuman dikasih pengertian sama ayah, tapi ayah saya nggak pernah memaksa saya dan adik-adik saya. Terus suatu ketika pas saya SMP itu saya bertemu teman saya. Teman saya ini tuh agak unik. Dia itu entah mengapa itu nanya-nanya ke teman-teman saya tentang Alkitab. Nah, berhubung teman-teman ya maklum saya sekolah di daerah kabupaten itu pada nggak seneng malah diomongin. Akhirnya entah dorongan dari mana saya ngomong ke teman saya kalau mungkin ayah saya masih punya Alkitab, kamu bisa pinjem. Itu nggak tahu dari mana saya ngomong kayak gitu. Akhirnya dia ke rumah saya. Dan setelah itu berjalannya waktu, om saya kan sempat pelayanan juga, bilang kalau ada acara muda-mudi itu Februari hari Valentine kalau nggak salah, itu di gereja Marina itu juga ada baptisan massal. Sebelum saya masuk ke situ tuh udah hawanya tuh nggak enak, saya marah, saya kesel sendiri. Saya juga berdoa dalam hati dengan keyakinan lama saya kalau saya nggak mau masuk, saya nggak senang di sini. Ada penolakan terus penolakan dan penolakan, sampai juga sempat saya ngelempar ballpoint di depan kayak apa ya, ada ngisi undian gitu ke mbak-mbaknya, saya lempar itu ballpoint. Padahal saya sadar ngelakuin itu, tapi nggak tahu kenapa tubuh saya itu kayak gitu. Setelah saya dan teman saya itu sempat dibaptis, setelah itu pulang tuh rasanya nggak enak, saya marah. Katanya ayah saya tuh saya nggak pernah kayak gini sebelumnya. Teman saya cuma diem takut, dan saya marah terus, bentak-bentak orang di dalam mobil. Setelah itu keesokan harinya saya masih ada penolakan terus. Akhirnya seiring berjalannya waktu, Tuhan tuh pelan-pelan menjamah saya. Ya ayah saya dari dulu memang ngasih pengertian, tapi gak pernah memaksa. Tapi Tuhan sendiri yang memulihkan saya buat kembali. Dan karena teman saya ini juga ayah saya dipulihkan, dan mungkin ini juga jawaban nenek saya yang mendoakan ayah saya dari lama, karena sejak pernikahan ayah saya itu nggak pernah namanya ke gereja, juga sholat juga nggak pernah. Tapi ya bisanya ya belajar dari YouTube, dari Google, hal-hal tentang Alkitabiah gini. Makanya akhirnya ketemulah sama channel Pak Paul ini. Jadi saya pingin banget jadi pengikut Yesus, pingin dipulihkan, pingin belajar kebenaran lagi. Ya sekian, terima kasih, semoga memberkati juga. Dan saya sebagai anak muda ini
merasa channel Pak Paul ini sangat membantu karena banyak anak muda yang sekarang tuh mulai nyari kebenaran. Banyak teman-teman saya seumuran saya tuh tanya ke saya tentang Alkitab, padahal saya tuh nggak pernah cerita kalau saya sudah seperti ini. Mereka mulai kayak datengin saya nanya-nanya. Ya saya bisa jelasin ya hanya sedikit karena belum belajar banyak. Tapi anak-anak ini tuh sebenarnya mencari kebenaran tapi masih bingung. Ya kebetulan saya memang masih ada keluarga jadi masih terbantu sedikit, tapi untuk teman-teman saya yang nggak punya siapa-siapa untuk ditanyakan itu harus kemana, dan channel Pak Paul ini tuh sangat membantu gitu dan merubah pikiran, pola pikir anak muda. Jadi apalagi saya itu dengar dari lihat channel-channelnya Pak Paul ini itu tentang sejarah-sejarah yang apa sebenarnya yang jarang diketahui orang-orang biasa gitu. Apalagi saya dari sejarah juga, kuliah jurusan sejarah, jadi sedikit banyak juga ternyata juga di Alkitab itu banyak sejarah-sejarah besar yang memang ini tuh memang nyata gitu loh, nggak hanya ada di buku-buku pelajaran. Jadi apa ini cerita saya seperti ini, semoga memberkati saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu. Sebentar, Mbak Anissa. Gimana, Waktu Pak? mendengar pertama kali berpikir tentang Tuhan Yesus itu, mengapa waktu itu jadi malah berpikirnya ingin menjadi pengikut Kristus? Kan pasti dari pihak ibu ya, atau keluarga yang lain yang Islam atau teman-teman pasti kan, ayo kamu cari dulu belajar ngaji atau belajar kristologi, cari apa sakit naik segala macam. Nggak pernah diajakin cek mereka lagi. Dulu sih waktu kecil sempat kayak diajarin ngaji. Saya juga sempat ikut ngaji madrasah kayak gitu. Cuman pernah suatu kali tuh belajar kayak salah lah nyebutnya gitu. Saya dipukul tangannya. Nah, saya nggak suka kok kayak gitu gitu loh. Orang tua saya aja nggak pernah mukulin saya kayak gitu. Ini orang asing kok mukulin saya gitu. Setelah itu saya ngambek gitu, nggak pernah berangkat lagi. Dan memang di keluarga saya mungkin puji Tuhan, Tuhan nolongin banget. Apa kayak itu saya mungkin ingetin kayak sholat gitu tuh gak begitu kenceng gitu. Jadi apa saya memang nggak dipaksa sampai detik ini pun sama ayah saya, ibu saya memang nggak dipaksa. Kalau diajak ajak sih sempat, apalagi waktu SMA itu paling berat. Sekolah saya negeri tapi apa hampir semua murid tuh disuruh pakai jilbab gitu. Terus apa kalau Disuruh. dulu tuh iya, kalau sekarang disuruh. Kalau dulu zamannya saya mungkin itu pertolongan Tuhan banget sih. Waktu SMA itu kalau pelajaran agama aja pakai jilbab. Yang apa Islam itu suruh pakai jilbab semua. Sedangkan apa pas pelajaran aja, terus sejak terakhir ini itu hampir semua tuh harus jilbaban. Bahkan ada adik kelas saya kenal gitu, memang dia Kristen kan, itu tuh pantatnya maaf ya dipukul sama guru agama saya, kamu nih nggak pakai jilbab kenapa, terus akhirnya dia ngomong, Bu maaf saya Kristen gitu ya, sampai kayak gitu. Memang apa sekolah saya padahal negeri, sangat disayangkannya seperti itu.
Saya tertarik tadi ya, yang memang saya dengar di daerah sana, daerahmu itu sudah mulai terjadi jilbabisasi sekolah-sekolah, itu yang pernah kita angkat juga di sini. Cuma nanti kita nggak membahas itu lagi. Nanti saya japri ke kamu, saya minta informasi yang lebih lengkap, nanti kita angkat. Cuman jangan kali ini. Saya masih tadi mungkin teman-teman ada yang mau bertanya juga boleh ya, teman-teman yang ingin bertanya kepada Mbak Anissa. Tapi sebelumnya begini Mbak Anissa. Iya. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab. Mbak Anissa nggak sempat cari tahu tentang Islam terlebih dahulu selain mengaji. Misalnya tadi kan memang ada banyak yang kejanggalan-kejanggalan. Tadi ada hal-hal yang tidak pas sama Mbak Anissa. Memang Mbak Anissa sudah ada cikal bakal iman Kristen itu kan dari ayahnya yang dulu menikah Muslim dan diislamkan, tapi sekarang malah ingin kembali. Nah itu makanya kan saya bilang ayahnya harus dibaptis ulang, walaupun dia dulu sudah pernah dibaptis, tapi dia sudah pernah bersyahadat. Ya, jadi dia harus dibaptis ulang. Itulah sebabnya nanti kita akan membaptis, gitu ya. Cuman Mbak Inas ini nggak pernah kepikir untuk mencari tahu, mendalami dari agama Islam sendiri. Secara dengan kan banyak di YouTube itu pernah ngecek nggak itu yang di YouTube tentang Islam membandingkan dengan Kristen begitu. Oh, itu waktu dulu sih, kalau saya ya belajar tentang keagamaan kayak gitu udah gak tahu dari mana, dorongan dari mana, udah males karena merasa kayak hafalannya banyak, suruh menghafal. Bahkan dulu saya sempat kayak tiap naik tingkat lulus SMP lulus gitu, itu ibu saya sering kayak nyuruh, kamu tak pondokin ya gitu. Tapi saya nggak mau, sampai ke adik-adik saya sih masih berulang lagi. Dan lucunya ya itu sih waktu SMA juga guru-guru saya agama juga kadang membandingkan, terus makanya dari situ terus nggak mau. Ini kenapa sih kok ada kayak gini? Terus belum dipertegas lagi saya kuliah, ada dosen saya yang ngomong hal-hal soal poligami gitu. Teman-teman saya tuh yang perempuan juga termasuk kayak risih gitu, kayak ini apaan sih kuliah kok kayak gini bahasnya. Mungkin guyon bagi dosennya, cuman bagi kita itu kayak risih gitu loh. Punya istri lebih tuh enak loh kayak gitu. Terus kita nanti kalau di surga itu ada 72 bidadari dan lain-lain, itu sering diulang dan diulang. Kita tuh juga sering bahas, nah apa sih dosen ini dibahas kayak gini. Itu teman saya yang muslim sering kayak gitu, dan saya terus juga tambah tidak berempati lagi ke sana. Udah ilfil dulu ya, sudah ya memang beberapa teman yang saya baptis juga yang perempuan-perempuan jangan ikut kelas kami juga. Kenapa saya tanya kenapa kamu jadi Kristen? Karena dia masalah poligami, masalah kok perempuan digituin banget ya di Islam gitu ya. Betul begitu ya kira-kira ya. Kok ya, itu banget ya. Ya itulah makanya saya suka bilang teman-teman kalau nggak mau dipoligami jadilah Kristen supaya Anda jangan dipoligami. Karena nggak enak dipoligami itu, apalagi poligaminya bawa-bawa nama Tuhan lagi kan. Nah itu, jadi mau nggak mau kalau masuk surga, istri seorang wanita kalau mau langsung masuk surga harus merelakan suaminya poligami kan? Iya kayak gitu. Memang itu ada ajarannya toh, memang begitu. Wah luar biasa nih. Sekarang saya mau nanya lagi. Ini teman-teman kalau yang mau nanya boleh ya. Sebentar, ini Parung Bogor Raisen sebentar ya. Masih di jalan Parung Bogor. Jakarta Berdiakonia masih di jalan juga ya. Oke, nanti kalau begitu sudah merapat, nanti saya minta nyalakan mikrofonnya. Iya, kita coba adik-adiknya Mbak Anissa sendiri kan adiknya juga ada yang mau dibaptis juga toh. Itu Mbak Anissa ngajak atau bagaimana tuh? Kenapa adiknya juga mau dibaptis? Kalau itu tuh saya juga pertama kaget karena latar belakang adik saya itu sempat telat ngomong. Baru ngomong tuh umur 7 tahun. Terus makanya sekolahnya telat. Terus akhirnya homeschooling. Terus dia di homeschoolingnya itu kan ikut yang komunitas. Ketemu temen katanya Katolik atau gimana. Terus mungkin
sering diajak gimana, saya nggak begitu tahu ceritanya, tapi terus dia pingin gitu ngomong ke om saya, ke nenek saya, terus ke ayah saya gitu, pengen dibaptis. Tapi untuk alasan jelasnya saya kurang tahu, belum pernah nanya-nanya, karena saya sama adik saya ya itu gak deket-deket banget. Kalau curhat tuh namanya anak cowok gitu, kalau curhat ke kakaknya kan nggak begitu. Adik kamu sekarang lagi sama kamu apa enggak ini? Lagi enggak. Enggak Lagi ya. enggak. Oh. Terus kamu sudah pernah ada yang nuntun kamu untuk terima Tuhan Yesus? Ajari kamu gitu? Atau kamu hanya di hatimu sendiri, kamu selain pergumulan pribadi, pergumulan batin gitu? Paling sering memang pergumulan batin. Karena saya Itu udah juga berapa lama? udah dari SMP kelas 3. Berarti sekarang kuliah berarti udah 5 tahun. Udah 5 tahunan lebih mungkin ada. Wah, cukup lama ya. Wah, itu nggak enak banget ya kucing-kucingan begitu sama ibumu ya. Iya, saya sebenarnya selama ini ke gereja juga kadang-kadang, tapi nggak pernah ngomong sama ibu-ibu sampai saat detik ini. Oke, ini ada Pak Maruli Siregar nih mau nanya nih. Boleh Pak Maruli, silakan. Ya, salam Pak, salam Bu Anissa. Mbak Anissa ya, ini masih ini loh, masih Mbak muda Anissa, ini. Mbak Anissa ya. Situ kan sudah mau percaya Tuhan Yesus. Yang saya tanya cuma ini, Mbak. Kan kadang-kadang kalau saya sering ngobrol dengan orang-orang Muslim tetangga itu, mereka itu sering ditakut-takutin tentang surga neraka itu loh, Mbak. Kayaknya apa aja yang diajarkan itu nanti ujung-ujungnya yang penting masuk surga gitu. Itu pendapat Mbak kayak mana? Apa pernah digitukan juga gitu aja Mbak? Kalau ini bisa saya ya menjawabnya. Kalau kayak gitu tuh juga sempat kayak gitu. Bahkan dulu ibu saya pernah ada masalah sama ayah saya, sampai bilang, kamu mau ke masjid apa ke gereja? Sampai bilang kayak gitu. Itu saya nggak bisa ngomong apa-apa, diem aja. Dan itu pernah kok kayak gituin, tapi saya mikir nggak sampai ke sana sih. Kayak mikir apa di dunia ya harus melakukan yang terbaik gitu. Itu yang saya mikirin waktu itu, ya kayak gitu sih kurang lebihnya. Tapi kebanyakan kalau teman-teman saya mungkin, kalau menurut saya ya kalau belum dijamah memang sulit mau diberitahu apapun tuh sulit sangat. Ini teman saya itu ngabarin, teman saya SMA itu akhir-akhir ini ngabarin kalau aku pingin ini ikut Katolik. Dia sampai bilang kayak gitu, saya kaget. Terus, loh kamu kenapa kok cerita ke saya gitu? Udah kelihatan katanya. Terus ya yakin aja cerita katanya kayak gitu. Dulu sejak SMA juga sampai kuliah juga sering kalau ketemu orang tuh, orang itu ragu ngelihat saya ini tuh kepercayaannya apa. Sampai sering banget kuliah tuh kayak, kamu agamanya apa gitu. Itu risih banget. Gak suka saya kayak gituin. Tapi terus-terusan kayak diulang. Ya kayak gitu sih. Luar biasa ini. Oke, lanjut dulu ya. Ini ada Pak Luhut ini. Sama tadi ada Pak Victory ya. Victory Mandayo tadi ya. Oke, silakan Pak Luhut dulu, terus Pak Victory Mandayo. Ya, terima kasih Pak Paul. Mbak Anissa, satu hal yang saya cuma pengen tanya gini, karena baru saja masuk tadi, mungkin pertanyaannya terlambat ya. Pada saat udah dibaptis ya Mbak Anissa ya? Belum. Oh belum. Makanya nanti minggu depan nanti ada tim kita mau baptis.
Maaf Pak, tapi dulu saya Iya. sempat ikut baptisan massal, tapi nggak ada kayak kayak suratnya apa gitu. Baptisan massal di Oh, mana? Di itu Pak, itu gereja JKI Marina itu loh Pak, Holy. Terus? Yang waktu itu kan acara Valentine muda-mudi, ternyata sekaligus baptisan massal. Saya nggak tahu lah. Om saya tuh pelayanan di situ. Terus kayak udah ikut aja gitu. Saya nggak paham. Terus Oh nggak apa-apa, nanti begini caranya, nanti tim kita ke sana, kan adik kamu juga belum dibaptis, ayah kamu juga harus dibaptis ulang, ya kan? Nanti bicarakan, nanti tim kita ke sana, nanti tim kita nanti cek koordinat itu ya Pak Gogo itu, nanti lihat kamu kalau misalnya sudah pernah dibaptis, mungkin nggak perlu dibaptis ulang, tapi nanti kita kasih surat, gitu. Jadi nanti adiknya kamu yang dibaptis sama ayahmu. Nanti bilang sama ayahmu. ya. Gitu. Iya Pak Luhut, lanjut. ya, oke. Terima kasih Pak. Oh, jadi Mbak Anissa yang dirasakan itu adalah pergumulan pribadi ya berarti Mbak Anissa ya. Iya, pergumulan pribadi. Dan juga melihat bahwa ternyata di Islam itu banyak yang tidak cocok. Mungkin itu yang dirasakan ya. Intinya seperti itu sih. Tapi saya salut loh. Istilahnya Mbak Anissa ini kalau menurut saya sendiri sih sudah ada jamahan itu, tinggal lebih peka aja nantinya. Nah, itu nanti belajar sama Pastor Paul lah kalau itu. Gitu. Tapi ya selamat deh sudah memilih kebenaran ya. Saya secara pribadi akan support Mbak Anissa. Itu aja Pastor. Ya nanti kalau tadi informasi yang baptisan massal itu saya belum terima kemarin ya waktu Japri itu. Jadi nanti kalau sudah dibaptis itu jangan dibaptis ulang, nggak perlu. Kecuali Mbak Anissa pernah bersyahadat, nah itu harus dibaptis ulang. Tapi kalau nggak pernah bersyahadat nggak usah dibaptis ulang. Jadi nanti adiknya sama ayahnya dan tadi ya yang perlu dibaptis, gitu ya. Tapi jangan khawatir, nanti Mbak Anissa ada tim kita nanti ngecek. Nah nanti waktu itu baptisannya bagaimana waktu di tempatnya Pak Petrus Agung itu nanti kan atau dulu nggak ngerti atau cuma ikut-ikut aja atau bagaimana. Nah nanti akan dicek sama tim kita supaya nih. Oke, nah kalau begitu saat ini ya Mbak Anissa ini kondisinya tiap minggunya masih sering ke gereja apa enggak? Atau bagaimana? Sekarang aktivitasnya untuk mencukupi kebutuhan rohani itu. Kalau selama ini sih saya sebelum COVID itu ikutnya karena pasti kalau hari Minggu kan ibu tahu, ibu juga dulu sempat ke gereja, sempat tahu aktivitasnya juga. Jadi kalau misal pergi pasti tahu. Terus bisanya itu ikut ibadah remaja sampai pemuda ini. Ikutnya kayak gitu. Terus setelah itu COVID ikutnya ibadah online. Terus ya ini ikut channelnya Pak Paul tiap doa pagi juga. Kayak gitu sih. Tiap minggu kita juga jam 7 malam kan ada koinonia online kan ibadah. Terus tanya jawab Alkitab sambung. Jadi ikut aja kalau pas tanya jawab Alkitab ada yang mau ditanyakan, teman-teman nanya apa nanti ditanyakan ke kita gitu. Oh iya. Bisa begitu juga. Nanti waktu ini kan itu saja nggak usah tampak muka nggak apa-apa. Kalau cuma tanya jawab begitu saya memang izinkan nggak usah tampak muka. Gitu Mbak Anissa. Nanti tanyakan aja teman-teman yang kemarin tanya apa ya jawabnya ya nanti ditanyakan juga di situ boleh ya. Iya. Oh iya Pak, satu lagi saya juga sewaktu kuliah ini juga banyak kayak pertanyaan dari yang sudah tahu saya seperti ini ya. Anak-anak ini tuh sering tanya tentang hal-hal alkitabiah gitu juga. Terus kebanyakan malah ini anak-anak lulusan pondok gitu, rasa ingin tahunya tuh tinggi banget. Ini
anak perempuan ini. Dia padahal aktivis. Kan kalau di kampus itu ada PMII kalau nggak salah, apa ya itu? Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia ya. Lah, dia aktivis itu, tapi tanya tentang Yesus, tentang Alkitab, kayak gitu-gitu. Nanyanya ke Dan dia siapa? juga ke saya. Loh, padahal Ke saya. mereka tahunya kan kamu Islam toh? Kalau itu udah tahu, Hah? Oh, saya juga sempat cerita. Ya puji Tuhan, dulu saya kayak gini, saya tuh ngomong sama Tuhan kayak, Tuhan maaf, Nisa nggak bisa ngomong dulu ke orang-orang gitu. Tapi ternyata Tuhan maunya tuh Nisa ngomong, dan ternyata teman-teman terdekat itu tuh menerima apa adanya Nisa kayak gini. Dan anak-anak ini yang itu juga sempat nanya kayak hal-hal tentang Alkitab gitu, Yesus gimana. Terus dia malah nggak setuju hal-hal tentang poligami. Tapi gimana dia kalau nyuarakan seperti itu tuh kayak teman-temannya tuh suruh, halah kamu tuh cewek gitu loh, ngapain kayak gitu. Sering-seringnya di kayak gituin, padahal aktivis gitu ya. Wah, itu dia sudah dekat dengan sebenarnya pergumulan sangat. Didoakan saja Mbak Anissa. Iya. Didoakan, kalau perlu puasa buat dia. Nanti dia minta, aku ikut kamu yuk. Nah, nanti kita baptis lagi. Iya. Wah, luar biasa ya. Itu orang kalau lahir baru tuh memang selalu ingin bersaksi kayak Mbak Anissa ini loh. Ya, itulah ciri khas lahir baru. Tapi anyway, Mbak Anissa pernah ada yang nuntun nggak? Saya mau terima Tuhan Yesus gitu, sudah pernah dituntun sama dulu Pak Pendetanya yang baptis itu dulu? Belum pernah. Tuh, waktu itu baptisan masanya gimana? Apa ya? Saya nggak paham juga Pak. Waktu itu saya kan di dalam tuh, ya itu kayak ada penolakan. Waktu masuk itu udah ngamuk-ngamuk sendiri. Waktu itu pisah sama ayah saya. Nggak tahu, itu kan doa semua Pak. Ramai banget doa semua, saya panik. Kan itu teman saya itu juga tahu-tahu hal-hal gelap gitu loh Pak. Terus katanya saya ada yang, katanya nggak tahu juga, itu ada yang ngikutin. Terus makanya saya di situ terus marah-marah gak karuan. Terus om saya nyuruh udah ikut aja gitu. Oh, waktu itu dibaptisnya tanpa pengertian ya, pokoknya ikut-ikut aja gitu, rame-rame begitu ya karena masal ya. Iya, itu banyak banget. Tahun berapa, mungkin 2012. Tahun 2012 atau itu apa ya, pas hari Valentine, muda-mudi gitu. Oke. Ya, nanti biar nanti kalau gitu Mbak Anissa sekarang saya tuntun aja terima Tuhan Yesus ya, mengakui Yesus Kristus gitu ya. Ikuti saya doa dulu ya. Iya. Nanti saya doa, Mbak Anissa ikuti ya. Tuhan Yesus. Saya Anissa. Hari ini datang kepada Tuhan Yesus. Menyerahkan seluruh hidup saya kepadamu. Saya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk saya. Saya mengakui bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan telah mati dan bangkit untuk menebus hidup saya. Saya mengakui bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk menebus hidup saya. Saya serahkan hidup saya kepadamu Tuhan Yesus. Saya menyerahkan hidup saya kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini dan masa depan saya. Ampuni semua dosa-dosa saya di masa lalu. Tuhan, terimalah hidup saya. Saya hidup untuk-Mu Tuhan, dan saya akan mati bagi Tuhan juga.
saya hidup untukmu Tuhan, dan saya mati untukmu juga. Dan penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Dan penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya berdoa buat Anissa, di dalam nama Yesus Roh Kudus turun atas hidupmu sehingga hidupmu dipenuhi Roh Kudus dan hidupmu akan dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menjadi warga negara kerajaan surga. Nanti biar tim kita ngecek, kalau perlu dibaptis lagi. Kalau memang ternyata baptisan itu sudah benar, udah nggak usah dibaptis ulang. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.